Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudaraku sekalian, sebangsa dan setanah air, seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini, kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, atas nama seluruh rakyat Indonesia, menyampaikan pandangan dan analisa atas tindakan-tindakan kejahatan terhadap negara Indonesia yang dilakukan secara terorganisir dan terstruktur yang seringkali berkaitan dengan ormas Islam maupun syariat Islam yang seharusnya aparatur negara Indonesia mengambil tindakan tegas tanpa pandang bulu. Kita cermati bersama akan penguasaan ekonomi di Indonesia melalui sistem syariah adalah satu tindakan pelemahan terhadap sistem ekonomi nasional. Bank Syariah sangat jelas bertujuan menjadikan ekonomi Indonesia menjadi ekonomi syariah yang kita ketahui bersama bahwa sistem syariah adalah sistem ekonomi komunalisme kelompok Islam dalam syiar syariat Islam yang sama sekali tidak mencerminkan sistem ekonomi yang mengarah pada persatuan Indonesia serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana sistem ekonomi syariah jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila. Seharusnya sistem ekonomi Indonesia benar-benar berlandaskan pada Pancasila, yaitu dari rakyat untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, bermanfaat untuk kelangsungan kesejahteraan rakyat menuju sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Harus diketahui bersama bahwa sistem ekonomi komunalisme syariat Islam adalah sistem ekonomi kelompok syariat Islam untuk keuntungan kelompoknya. Syariat Islam membesarkan kelompoknya syariat Islam yang bukan tidak mungkin bertujuan untuk menguasai negara Indonesia dan merubah Indonesia menjadi negara Islam. Cermati penghisapan terhadap rakyat Indonesia melalui sertifikasi label halal itu sebuah fakta di mana rakyat Indonesia dipaksa membayar pajak agama untuk kepentingan syariat Islam, bukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Pengharaman terhadap seni dan budaya Indonesia bukan sekali dua kali saja atas nama syariat Islam melecehkan budaya asli bangsa Indonesia. Pendidikan-pendidikan pesantren yang berbasis syiar syariat Islam dengan banyaknya bukti tindak asusila, pemerkosaan hingga hilangnya jiwa pada anak-anak bangsa. Demo-demo arogan, ormas-ormas Islam yang mengganggu ketertiban umum, yang meresahkan rakyat Indonesia dan tidak sedikit berujung anarkis, bahwa sampai terjadi korban jiwa. Tindakan terorisme berulang kali tanpa jera terus mereka lakukan atas nama Islam untuk merubah Indonesia menjadi negara Islam. Kampanye-kampanye khilafah menentang Pancasila, mengharamkan sangsaka merah putih terus saja terjadi, bukan saja langsung secara umum, tapi juga melalui media untuk propaganda-propaganda mereka. Dakwah-dakwah dari syiar syariat Islam terus berulang melalui ustadz-ustadznya, melecehkan martabat bangsa Indonesia, menghinakan simbol-simbol negara Indonesia, dan membuat sinis antar golongan agama terus saja terjadi. Jamaah Islamiyah Mujahidin Indonesia Timur, Jamaah Ansor Daulah, Khilafatul Muslimin,
dan masih banyak lagi ormas-ormas Islam yang bersumber dari syariat Islam yang selalu merongrong ideologi Pancasila dan merongrong kewibawaan negara Indonesia, baik dengan cara halus yang mereka lakukan atau dengan cara terang-terangan yang mereka lakukan, tetap saja ujungnya akhirnya untuk menguasai negara Indonesia supaya tunduk pada ideologinya. Sebagai perimbangan kejadian masa lalu dalam sejarah negara Indonesia, di mana pemberontakan dan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Indonesia tidak lepas dari atas nama Islam, syarikat Islam maupun syariah Islam. Masyumi PRRI Permesta, DITII, NII, dan PKI juga terlahir dari tokoh-tokoh Islam yang kesemuanya bertindak melawan negara dan selalu merongrong ideologi Pancasila untuk digantikan dengan ideologi mereka. Bukan rahasia umum pemberontakan di Indonesia yang melibatkan kelompok Islam dan tokoh-tokoh yang berhaluan syariat Islam terindikasi kepanjangan tangan dari sekutu. Dengan kata lain, pemberontakan itu sengaja bekerja sama dengan sekutu sebagai antek sekutu. Bukti pesawat pembom Maureen yang menghancurkan istana di kala pemerintahan Presiden Soekarno dan ditangkapnya Allen Lawrence, pilot pesawat pembom Maureen tersebut terkait dengan pembangkangan PRRI Permesta yang juga terkait erat dengan Masyumi, yang akhirnya Masyumi dibekukan oleh Presiden Soekarno. Harapan kami Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia atas nama seluruh rakyat Indonesia supaya aparatur negara dan aparatur pemerintahan bertindak tegas untuk segera menghentikan arogansi mereka yang semakin menjadi-jadi. Himbauan kepada saudara-saudaraku sekalian seluruh rakyat Indonesia bersatu padu untuk melawan demi menjaga martabat bangsa dan negara Indonesia dari rongrongan pengkhianat bangsa dan negara yang selalu saja mengatasnamakan Islam berdalil syariat Islam. Sekali lagi, negara dengan otoritasnya harus mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku di Indonesia untuk kewibawaan bangsa dan negara. Selamat berjuang, merdeka. Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia, pergerakan rakyat menuju alam kemerdekaan.